Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, CEO PT Asia Aero Teknologi sekaligus Sekjen Badan Pengurus Pusat HIPMI, Bagas Ada Dirga hadir di UB untuk memberikan motivasi terkait wirausaha dan mengajak para mahasiswa UB untuk mulai berwirausaha. Bagas menyampaikan dengan berwirausaha sekecil apapun akan memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian secara makro dan dapat mengurangi angka pengangguran. Karena kita membutuhkan pengusaha-pengusaha baru dalam rangka menyambut era bonus demografi di 2030 nanti. Tapi ada 3 konsep yang penting yang harus digarisbawahi adalah ke depan nih kita butuh namanya hilirisasi, digitalisasi, dan ekonomi hijau. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa ini ingin menjadi pengusaha, lebih baik sinergi dengan 3 hal tersebut. Karena itu yang akan menjadi program prioritas pemerintah ke depannya. Targetnya seperti saya sampaikan, kita bertekad untuk mencetak 1 juta pengusaha baru untuk 3 tahun ke depan melalui berbagai macam cara, ya seperti contoh kuliah umum hari ini adalah salah satu cara untuk memotivasi mahasiswa untuk menjadi pengusaha. Untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik di lingkungan kampus, Divisi Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan UB mengadakan pemilihan Duta Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Ketua Didik UB, Zulwaidah Penata Gama, menjelaskan pemilihan Duta KIP ini bertujuan untuk mensosialisasikan KIP yang dimiliki UB agar mahasiswa dapat memberikan kritik, saran, dan masukan dengan mengakses UB Care. Hari ini kami sangat senang karena ini pertama kalinya kami mengadakan pemilihan Duta Keterbukaan Informasi Publik. Jadi kami menyingkatnya Duta KIP supaya nggak panjang. Nah, tahun ini kita menyeleksi dari mahasiswa yang memang sudah menjadi putra-putri Brawijaya terbaik, begitu ya. Artinya dari good looking-nya mereka sudah bagus. Nah, kita ingin mengisi juga tambahannya menjadi good thinking. Jadi mereka tidak hanya tampilan tetapi isi kompetensinya, wawasan mereka juga terkait keterbukaan informasi publik itu juga masuk. Nah, kami ini berlatar belakang karena ada beberapa mahasiswa, kelembagaan mahasiswa itu yang masih ternyata belum tahu mana saja sih informasi yang perlu disampaikan ke massa, mana yang harus di-keep karena termasuk daftar informasi yang dikecualikan. Kalau informasi ini disampaikan ke pihak luar, ini bisa membahayakan dari sisi internal UB sendiri. Bisa jadi informasi yang disampaikan belum tentu kebenarannya. Nah, nanti yang menyampaikan kan malu dikirain menyebarkan hoaks. Nah, untuk itu kami meminta melibatkan mahasiswa di mana mereka nanti menjadi garda terdepan untuk menyampaikan informasi ini kepada teman-temannya sendiri. Jadi kalau teman-temannya mahasiswa dengan gaya bahasa mahasiswa kan akan nyambung. Kalau kami ini mahasiswa yang generasi kolonial itu nggak nyambung kalau menyampaikan ke generasi Z, sehingga kita minta langsung generasi Z-nya yang maju untuk menyampaikan terkait tentang apa saja sih informasi yang di UB, mana yang boleh dibaca oleh umum, mana yang harus disimpan, dan bagaimana kita menyampaikan informasi penting ke masyarakat, ke mahasiswa tentunya, seperti peraturan terkait UKT, itu sebenarnya sudah ada surat edaran, tapi masih ada yang mahasiswa tidak tahu. Nah, ini tugas nanti Duta Keterbukaan Informasi Publik ini menyampaikan ke mereka. Jadi
Pemirsa, bencana banjir yang melanda kawasan Malang Selatan, terutama di daerah Sitiarjo, Kabupaten Malang, mendapat respon cepat dari UB dengan mengirim tim emergency medical team yang terdiri dari dokter dan lembaga kesehatan mahasiswa atau Lakesma FKUB. Sejak hari Senin lalu, tim sudah bergerak menuju lokasi bencana untuk membantu dan memberikan penanganan kepada korban banjir. Para relawan untuk membersihkan jalan, terus juga kayak bersih-bersih rumah dan jalan gitu. Terus untuk saat ini tadi saya kebetulan bertugas di Rowo Trate, itu untuk lumpurnya sendiri masih ada dan juga masih tebal gitu untuk lumpurnya. Namun kalau untuk akses jalan sendiri ke Rowo Trate itu alhamdulillahnya cukup, meskipun agak kayak berbatu gitu, tapi alhamdulillahnya cukup bisa dilalui gitu. Terus kalau untuk bantuan sampai saat ini alhamdulillah banyak yang membantu dan bantuan masih terus berdatangan sampai saat ini. Mungkin dari Rifa ingin menambahkan gitu. Mungkin sudah disampaikan oleh Nanda, sebagian besar sudah disampaikan oleh Nanda. Kalau dari saya mau nambahin dikit aja. Jadi kalau di sini sendiri itu karena relawannya juga, kalau menurut saya pribadi dan Nanda juga, itu cukup banyak dari berbagai organisasi. Kemarin terakhir data itu kami ada berapa organisasi ya? 30-an organisasi yang hadir, dan mungkin itu belum data yang terbaru, jadi banyak sekali dari relawan dari berbagai pihak yang datang untuk hadir membantu. Jadi kami tidak terlalu kesusahan untuk melakukan pemeriksaan atau apapun itu kepada pasien gitu. Dan walaupun mobile maupun kita stay di posko, banyak dari warga itu yang sangat antusias karena dari warga sendiri juga sangat membutuhkan pengobatan, khususnya untuk warga yang gatal-gatal gitu, karena fungal infection di sini kayak jamur di kaki itu sangat banyak terjadi di warga yang terdampak banjir. Pemirsa, Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Nur Cahyanto, didampingi Komandan Korem dan Rem 083 Baladika Jaya, Kolonel Infantri Imam Gogor, meninjau warga terdampak banjir dan longsor di Sumber Wajik Metan. Pangdam 5 Brawijaya meninjau sejumlah lokasi banjir didampingi Danrem 083 Baladika Jaya. Saat peninjauan, Pangdam 5 Brawijaya dan Danrem 083 Baladika Jaya juga mengecek posko, logistik, dan dapur umum, serta kesiapan petugas dalam melayani warga. Peninjauan ini dilakukan langsung ke lokasi untuk melihat kesiapan TNI dalam membantu pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka penanggulangan bencana banjir. Selain TNI, instansi lain juga dikerahkan ke lokasi untuk membantu masyarakat terdampak banjir. Dalam kunjungannya, Jenderal Bintang 2 ini menyerahkan bantuan sembako yang akan disalurkan ke titik-titik pengungsian. Pemirsa, Ken Arok, Duta Suara atau KDS, kembali mengadakan KDS Play Pass Competition setelah 2 tahun terhenti akibat pandemi COVID-19. Kegiatan yang diinisiasi oleh Danrem 083 Baladika Jaya ini berhasil diselenggarakan dengan total 35 peserta, tidak hanya dari Malang dan Kabupaten saja, maksud kami, namun juga diikuti kontingen dari Pasuruan, Jombang, dan Situbondo. Kegiatan ini kegiatan acara tahunan KDS Junior. Ini kita setelah vakum selama pandemi 2 tahun, alhamdulillah kita tahun ini bisa mengadakan event lagi, Playpass Kirap Drum 2022. Untuk kategorinya kita dari klasemen SD, SMP, SMA sampai BDC. Untuk SD itu ada yang non brass sama brass. Untuk SMP, SMA juga sama. Kita ada SMP non brass sama SMA non brass. Kita penilaian ada yang pertama ada maskot. Tiap peserta pasti ada penilaian maskot, terus analisa musik, kerapian barisan, sama color guard biasanya, perkusi color guard.
Pemirsa, Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidah Nasir menyampaikan 3 hal penting dalam orasi ekonomi kebangsaan dengan tajuk Kebangkitan Ekonomi Bangsa, Visi Ekonomi Keumatan dalam mewujudkan kemandirian dan keadilan ekonomi. 3 hal ini menjadi pilar ekonomi mandiri Indonesia dengan kemandirian yang tetap membuka ruang bagi kerjasama dengan berbagai pihak. Yang pertama, atas nama PP Muhammadiyah saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-61 ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Harapan saya bahwa fakultas ini menjadi fakultas yang Center of Excellence sekaligus juga memberi warna pada pemikiran-pemikiran ekonomi yang berbasis pada konstitusi. Dengan itu insya Allah kita akan maju secara ekonomi tetapi juga memiliki kepribadian bangsa. Dan tidak kalah pentingnya pemikiran ekonomi yang mampu mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, tadi saya menyampaikan 3 hal yang penting. Pertama, bahwa ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan seluruh dimensi keindonesiaan kita itu insya Allah akan menjadi lebih baik, lebih maju jika kita para warga dan elit bangsa, lebih-lebih negara, itu mampu mendirecting, mampu mengelola tanah air bangsa dan negara ini dengan good governance dan prinsip-prinsip kebangsaan yang baik. Dan kita berpacu dengan waktu untuk itu, karena itu seluruh regulasi itu juga harus membawa pada kemajuan tapi juga membawa pada keutuhan bangsa. Prinsip kedua, bahwa Indonesia itu dengan dasar Pancasila dan sejarah bangsanya tidak lepas dari agama dan umat beragama. Maka harapan kami, negara dan seluruh elemennya itu harus mampu mengelola aspirasi umat beragama dengan baik, dan insya Allah bahwa agama akan menjadi kekuatan untuk membangun. Sekaligus himbauan kepada seluruh umat beragama agar beragama dengan moderat, beragama dengan toleran, dan beragama yang membawa kemajuan. Hindari keberagamaan yang ekstrim, apapun agamanya dan pandangannya. Yang ketiga, bahwa Muhammadiyah sebagai elemen bangsa dalam usia 109 tahun itu akan terus berkiprah lewat pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan ekonomi untuk menjadi bagian pilar bangsa yang mampu membangun kemandirian. Bangsa ini bisa tegak jika kita mandiri. Bahkan kedaulatan negara itu dibangun di atas kemandirian. Tentu kemandirian yang tetap membuka ruang bagi kerjasama dengan berbagai pihak, bukan kemandirian yang eksklusif. Maka jangan sampai kita ini menjadi beban negara, tapi juga negara jangan jadi beban rakyat. Nah, itulah prinsip kemandirian. Pemirsa, generasi Z atau yang lahir di antara tahun 1996 hingga 2012 merupakan generasi digital yang aktif menggunakan gadget dalam berbagai aspek kehidupan. Kedekatan generasi Z dengan teknologi mengakibatkan kurangnya interaksi dengan kehidupan nyata karena terlalu nyaman dengan kehidupan fantasi di dunia maya. Kurangnya interaksi sosial menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan rentannya mengalami masalah kesehatan mental. Ya, memang terkait dengan kesehatan mental ini menjadi isu yang sangat marak gitu ya, atau misalkan sedang booming ya, yang ada di mana-mana. Salah satunya adalah di kalangan mahasiswa seperti itu, sehingga memang penting sekali gitu ya bagi mahasiswa ini untuk meningkatkan kesadaran atau awareness terhadap isu-isu yang terkait dengan kesehatan mental, terutama di generasi Z seperti itu, karena generasi Z ini kan generasi dalam usia rentang
tahun lahirnya itu antara tahun 95 sampai 2012 ya, jadi sekitar umur 10 sampai 25 tahun ya, yang tidak secara langsung ini juga usia teman-teman mahasiswa seperti itu. Dan memang generasi Z sendiri ini disebut dengan I generation gitu ya, atau apa namanya, generasi digital native gitu ya, yang sangat aware sekali gitu ya terhadap teknologi. Sebenarnya ada hal positif juga gitu ya generasi Z ini. Di satu sisi generasi Z ini kan sudah mengenal teknologi itu sejak usia dini ya, sejak kecil tuh sudah pegang HP ya, handphone itu kan biasanya orang tua sudah kasih handphone ke anaknya, sudah bisa akses internet, sehingga memang mereka ini sangat cepat sekali gitu untuk memahami dunia teknologi, dan mereka sangat multitasking sekali gitu ya, bisa bekerja di 2 waktu bersamaan gitu ya untuk mengaplikasikan teknologi. Dan banyak juga sekarang teman-teman dengan usia generasi Z ini juga mengembangkan ke arah bisnis dan juga yang lain-lainnya seperti itu. Tetapi di sisi lain juga karakteristik dari generasi Z ini, karena mereka juga banyak menggunakan gadget gitu ya, banyak beraktivitas di dunia maya, sehingga waktu mereka habis untuk itu seperti itu. Sehingga ketika mereka terlalu berlebihan gitu ya untuk mengaplikasikan teknologi, menggunakan teknologi secara tidak bijak, itu bisa berpengaruh juga dengan karakteristik generasi Z yang zaman sekarang ya. Ciri-cirinya adalah generasi Z zaman sekarang itu mungkin lebih cenderung individualisme gitu ya, jarang berinteraksi dengan orang lain gitu ya secara tatap muka, mungkin lebih nyaman ketika berada di rumah, mungkin lebih nyaman ketika berinteraksi secara teknologi atau dunia maya. Tetapi ketika tatap muka, bertemu orang langsung, berkomunikasi secara langsung, mungkin cenderung menjadi kurang peka gitu atau empati gitu. Memang interaksi sosialnya menjadi jauh lebih rendah, sehingga situasi-situasi individualisme yang terjadi, terus kurangnya interaksi sosial dengan orang lain, itu menyebabkan generasi Z ini terkadang memang menjadi kurang empati gitu ya terhadap lingkungan sekitarnya. Di sisi lain juga banyak gitu yang mudah merasa cemas gitu ya, stres, depresi. Nah ini mengakibatkan misalkan fenomena yang saat ini marak terjadi, misalkan self harm gitu ya, menyakiti diri sendiri, atau juga misalkan ada keinginan misalkan bunuh diri. Nah ini adalah menjadi salah satu hal-hal gitu yang bisa membawa dampak pada generasi Z ini. Setelah sempat dilakukan secara online akibat pandemi COVID-19, Brawijaya Career Expo dapat dilaksanakan kembali secara luring selama 2 hari di Gedung Samanta Krida UB. Tidak hanya berpartisipasi untuk mencari kerja saja, namun perusahaan juga memberikan beasiswa pasca sarjana dan lembaga kewirausahaan kepada mahasiswa dan alumni. Bedanya karena kemarin itu pandemi ya Kak. Nah akhirnya setelah 2 tahun pandemi ini kita adakan lagi secara offline, karena sebelumnya itu sudah ada acara job fair tapi masih secara online Kak. Jadi untuk pertama kali setelah pandemi akhirnya kita mengadakan lagi acara job fair atau karir festival ini secara offline, karena kita masih dalam pasca pandemi. Di sini juga kita tentunya menerapkan prokes, di mana di depan sudah disiapkan untuk hand sanitizer, dan juga setiap pengunjung yang datang ke acara karir fair ini diwajibkan untuk memakai masker dan juga menjaga maskernya supaya tidak copot seperti itu Pak. Untuk selain job fair, di sini ada presentasi dari perusahaan, mana nanti tiap perusahaan itu ada waktu tertentu untuk melakukan presentasi dan juga promosi mengenai perusahaannya. Kemudian juga di sini kita ada selain job fair karir, di sini juga ada beasiswa yang bisa diikuti oleh teman-teman dari UB ataupun dari luar UB. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.